Ini kalau pakai tangan kanan. Kalau tangan kanan itu katanya untuk yang bersih-bersih, makan. Kalau tangan kiri yang kotor-kotor, BAB, gosok-gosok. Ibu jenengan rokok itu bersih apa enggak? Soalnya kalau habis merokok, kenapa kok pakai kiri semua? Orang cium tangan kan pakai tangan kanan. Kalau dia megang pakai tangan kanan, orang cium tangan kita bau rokok. Tenang. Makanya rumit bahas rokok itu. Oh, dibilang sunnah, katanya wajib bagi yang kalau nggak merokok bisa mati. Sunnah kalau yang bagi yang merokok bisa terinspirasi. Makruh bagi yang merokok sama nggak merokok itu nggak ngaruh makruh. Oh, nggak penting kan? Kemudian haram bagi yang merokok itu membahayakan. Itu banyak. Tapi dalilnya santri mesti ngerokok itu dulu, soalnya buntu dia bahas hukum. Tapi kalau sudah merokok muncul yang rokok terinspirasi. Tapi menurut saya mesti rokok itu dimulai dari setengah-setengah haram. Karena latihan rokok itu diawali pusing, diawali salah batuk-batuk barang, baru setelah itu menjadi biasa, hafal kan. Kan latihannya kan gitu, rokok itu. Anak kecil itu diajari ngerokok gitu dulu. Diajari berbahaya dulu baru. Tapi hukum ya kita harus fair kan. Jangan kalau dia hukum jangan langsung bilang haram. Rokok haram. Haram itu kalau membahayakan. Pakai dalil wala tulqu biaydikum ila tahluka lagi. Enggak cocok belas pakai dalilnya. Padahal kan teman-teman yang anti itu sama rokok itu. Dalilnya wala tulqu biaydikum ila tahluka. Dengan jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Justru yang asbabun nuzulnya enggak dipraktekkan orang yang ngomong kayak gitu. Coba tadi asbabun nuzulnya wala tulqu biaydikum ila tahluka, tengok apa? Dalilnya وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Kalian dermakan harta kalian itu di jalan Allah. Jangan jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang berbuat baik. Itu kasus infak. Orang kalau nggak mau mengeluarkan hartanya, nggak mau sedekah, itu sama seperti menjatuhkan dirinya dalam kehancuran. Nah, karena pagi-pagi jam segini, dua malaikat turun. Satunya doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Satunya doa, Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Ya Allah, orang yang mendermakan hartanya, kau ganti dengan ganti yang lebih baik. Orang yang menahan hartanya, engkau hancurkan. Makanya wala tulqu biaydikum ila tahluka. Itu terkait dengan nafkah, dengan infak. Dengan apa? Infak. Jangan sampai nahan harta, terutama di sini. Punya duit lebih, sisihkan, masukkan buat infak, kasih anak yatim, kasih apa. Meskipun 1.000, 2.000. Kalau enggak kita cari kebinasaan namanya itu. Kadang enggak paham asbabun nuzul. Tapi malah itu yang dipakai untuk dalil jangan jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan, karena dengan merokok kamu langsung pingsan atau apanya. Agak-agak benar tapi nggak terlalu benar. Agak-agak benar. Justru yang itu orang yang ngomong pikir pula ya. Lah itu malah yang paling nggak cocok sama asbabun nuzul, hukum apa? Pikirnya masya Allah. Yang merokok dermawan. Mau beli rokok 20.000 sanggup, masa ngeluarin duit 20.000 gak berani? Misalnya, coba kira-kira yang benar mana pakai ayat itu? Wala tulqu biaydikum ila tahluka. Yang merokok dermawan. Yang ngomong rokok haram pakai dari wala tulqu biaydikum ila tahluka, pelitnya masya Allah. Sampai sininya sampai blok sampai dekok diglong belakang. Katanya orang pelit gitu katanya. Di sini
dalilin. Pokoknya jangan pakai dalil sembarangan ya. Ya itu kalau ulama mengkias-kiaskan, iyalah orang enggak dilarang oleh Allah enggak berinfak itu biar kita tidak jatuh dalam kebinasaan. Apalagi kira-kira kalau merokok itu bisa menyebabkan, hati-hati, larangan pemerintah rokok menyebabkan impotensi, apalagi kanker jantung, impotensi, gangguan kehamilan misalnya. Wah itu ya rokok itu bisa bikin gitu. Ya itu secara zahir. Tapi yang lebih berbahaya sebenarnya nggak mau sedekah. Karena dunia akhirat itu. Dunia apa? Akhirat. Tengoklah orang yang nggak mau sedekah di dunianya hartanya semakin habis. Kemudian di akhiratnya rumit pertanyaannya. Apalagi betul-betul sampai yakfizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum wa fadzuqu ma kuntum taknizun. Wah kalau sampai kayak begitu ya, orang yang menimbun-nimbun emas perak kemudian enggak mau mendermakan di jalan Allah, itu oleh Allah Subhanahu wa taala besok apa? Saya mau sampaikan berita gembira orang yang kayak begitu dengan siksa yang menyedihkan, yang sangat pedih. Apa siksanya? Besok emas dan peraknya dibakar di dalam api neraka, kemudian emas peraknya itu disetrikakan ke pelipis-pelipisnya, ke punggung-punggungnya, ke perut-perutnya, sambil dibilang ini loh dulu yang kamu timbun-timbun itu. Na'udzubillah min. Insyaallah ada yang ditanya, satu pertanyaan aja. Berarti dengan muskilah. Oh, ini lagi, bukan lagi sudah lama tapi timbul lagi. Dengan ayat yang tadi wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Akhirnya di beberapa tempat orang menginspirasi supaya orang berinfak itu dengan anfiq, kemudian wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif. Banyak orang yang menggalang dana itu menggunakan ayat itu, kemudian jamaahnya ini didoktrin pasti nanti Allah ganti, pulang dari sini nanti berlipat ganda. Jadi bukan orientasinya bukan ke akhirat. Akhirnya orang yang berinfak itu dia ingin nanti pulang dari sini langsung dapat ganti di sini juga. Nah, bagaimana sebenarnya yang benar cara memberikan motivasi kepada jemaah supaya berinfak? Yang kita lihat itu seperti yang di TV itu Kiai Yusuf Mansur. Karena kadang-kadang jemaah yang hadir yang awam ini kita keluarkan aja semua nanti gampang semua di apa. Dia bukan orientasinya soal apa di dunia saja supaya dia semakin kaya dengan berinfak, bukan ke akhir. Di mana yang terbaik? Semua amal itu kan memang Allah janji persis. Cuma kan masalahnya kita ini nggak boleh ngatur Allah. Misalnya kita sholat, sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di dunia aja sudah kelihatan. Belum lagi di akhiratnya nanti sholat itu bermanfaat macam-macam. Haji macam-macam ya. Haji itu kalau baca hadis tentang haji, masya Allah. Man anfaqa dirhaman ini. Orang menginfakkan dirham, 1 dirham saja dalam satu haji. Dalam haji. Allah ganti 40.000 dirham. Bahkan ada disebutkan 4 ganti dengan alfa ini bisa 40 juta. Haji. Ya memang begitu ya, hadisnya ya begitu. Cuma kita ini meski urusan zahir, urusan ganti dunia, urusan ganti akhirat, itu jangan ngatur sang penciptanya.
Misalnya begini, ya Allah, saya mau ini, setelah itu kau ganti ini, kan kau janji mau gitu. Atau begini, ya Allah saya mau sholat, nanti saya masukkan surga, kan kau bilang kalau saya sholat mau masuk surga. Yang nggak boleh itu kita ngatur Allah. Biarin itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Orang sholat, kamu sholatnya yang bagus, nanti berfungsi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kamu puasa, meskipun status hadisnya dipertanyakan, sumu tasihhu. Kamu puasalah, maka Allah kasih sehat. Terus niat puasa biar sehat. Saya tak puasa biar sehat. Padahal kan orientasinya tetap Allah kan sebenarnya. Tapi kalau kamu nggak usah mikir puasa sehat lah. Pokoknya kalau kamu puasa nanti insya Allah sehat. Sama, sedekah juga sama. Sedekah itu dampak zahir di dunia akan terlihat, belum di akhirat, apalagi di akhirat. Cuma nggak usah ngatur Allah. Ya Allah saya mau sedekah sekarang 100.000, berarti nanti engkau ganti saya kan 10 kali lipat, berarti 10 berarti apa? 1 juta. Nah, kalau 700 dalam surah Baqarah itu 700, berarti saya akan dapat sekian. Apalagi sih ngancam-ngancam lagi. Awas kalau nggak diganti, saya sudah keluarin loh. Itu kan problemnya kita kan di situ kan. Sudah biarin hak dan kewajiban itu berjalan sebagaimana mestinya. Kamu lakukan kewajibanmu, Allah tahu hak yang harus diberikan. Makanya dalam kasus sedekah coba bahas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah itu seperti perumpamaan menanam biji. Dari satu biji tumbuh pohon yang mengeluarkan 7 ranting. Dari setiap rantingnya mengeluarkan 100 biji. Tapi Allah bisa melipat ganda melebihi itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha luas, zat yang maha mengetahui. Itu standar minimal, misalnya 700 itu standar. Kamu sedekah, Allah ganti 700. Iya, tapi Allah bisa melipat ganda lebih dari itu. 7 juta bisa, 7 miliar bisa. Tapi kan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Jadi wallahu wasi'. Allah itu pengetahuannya sangat luas. Dan kepemilikan Allah sangat luas. Satu Allah kasih 7M, kamu ngasih 100.000, Allah ganti 7 miliar. Bisa saja. Bahkan 7 triliun, bisa saja. Tapi pengetahuan Allah sangat luas. Siapa yang layak untuk diberi lebih dari itu. Kalau yang lainnya hitung-hitungan itu dapat yang 700 saja sudah canggih lah. Kan itu, banyak orang bercocok tanam itu hitung-hitungannya benar. Ternyata salah. Yang benar malah petani-petani yang nggak pakai hitung-hitungan. Pokoknya nanam berdasarkan pengalaman dan kebiasaan, dipupuk, di ini sudah ini nggak pakai hitung-hitungan. Ternyata apa? Sukses. Padahal yang hitung-hitungan ini kalau ini akan dapat sekian, yang ini dapat sekian, kali malah gagal. Ya itu lagi. Ya tapi benar sebenarnya kalau kamu begini, dunia akan begini. Yang problem lagi itu kan memang yang itu kan apa ya, pemobilisasi. Bagaimana orang mau semangat bersedekah. Cuman itu doktrinnya seperti itu saya kurang tahu. Di tempat langsung orang diambil cincinnya, diambil ininya, sudah ngasih. Ini Pak Ustaz, saya mau ngasih 5 juta, ngasih 5 juta. Tuh, tapi yang dipakai masih ada itu gitu, diambil cincinnya, diambil. Mau pakai gelang, diambil. Nanti gantinya lebih besar itu kan? Ya memang benar. Rasulullah bilang mana kosok sedekatun min man. Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Benar memang. Cuma ya itu jangan dibikin orang itu setelah itu langsung nyari. Kenapa? Karena kita ini justru kita yang jadi objek sebenarnya, bukan Allah yang jadi objek. Kalau Allah yang dijadikan objek ya gitu jadinya. Allah mau diatur. Biarinlah kamu jalankan nanti innallaha la yukhlifu mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyelisihi janji.
Cuma ulama yang sangat hati-hati, andaikan kamu sudah ikhlas, sudah mengeluarkan 100.000 kok nggak jadi 7 juta, ulama tetap positif thinkingnya kepada Allah ini. Mungkin sama Allah diganti dengan sesuatu yang lebih penting dari kamu. Contohnya, hari ini harusnya di dalam ilmunya Allah kamu kecelakaan. Harusnya dalam takdir. Misalnya kecelakaan menghabiskan dana bisa sampai 7 juta. Tapi gara-gara kamu itu sedekah pagi hari 100.000, nggak jadi kecelakaannya. Yang harusnya mengeluarkan duit sampai 7 juta nggak jadi. Sebenarnya oleh Allah sudah diganti, tapi dengan cara Allah, bukan dengan cara kamu. Itu bisa jadi begitu. Ulama dengan hati-hati. Kalau yang itu tadi itu langsung pikir ngeluarin duit 100.000, nanti hari ini ada ganti 7 juta. Ya kayak begitu ya, akhirnya orang mindsetnya berubah. Ya kalau biarinlah sedekah itu berjalan dengan kebiasaannya. Allah tidak usah diatur, Allah Maha tahu siapa yang harus diberi. Itu saja sudah. Tapi jenengan harus sedekah, yakini bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta, itu tetap yakin. Tapi jangan pernah mengatur pencipta, itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.